Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Baik anak-anak, materi pembelajaran PAI hari ini yaitu mengenal rukun iman. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu mempercayai rukun iman. Yang kedua, menjelaskan rukun iman dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam rukun iman dengan benar. Yang keempat, menyebutkan ciptaan Allah dengan benar. Yang kelima, menyebutkan pengertian Rasul dengan benar. Selanjutnya, peta konsep dalam pembelajaran PAI kali ini yaitu yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian dari rukun iman. Kemudian yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga beriman kepada Rasul, dan yang keempat aku cinta Allah dan Rasulnya. Baik anak-anak, sudah siap? Kita akan mulai pada materi yang pertama yaitu pengertian rukun iman. Baik anak-anak, sudah terlihat ada gambar. Silakan kalian amati terlebih dahulu gambar tersebut. Apa yang ada yang terlintas dalam pikiran kalian ya mengenai gambar tersebut. Coba kalian amati. Di sana ada gambar gunung, ada gambar sungai, ada gambar pepohonan, langit, awan. Ya, dari gambar tersebut kira-kira yang menciptakannya itu siapa ya? Iya, betul. Yang menciptakannya adalah Allah, ya. Seluruh alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Kalian percaya nggak ini Allah yang menciptakan? Harus percaya ya, karena kalau tidak ada Allah, tidak mungkin juga ada kita di sini, ya. Maka kita harus percaya. Percaya itu adalah pengertian dari iman, ya. Nah, jadi iman kepada Allah itu termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman itu apa ya? Rukun iman itu adalah pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Oke, rukun iman itu terdiri dari 6, berjumlah 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sudah hafal belum rukun-rukun iman? Oke, kalau belum hafal, kita sama-sama tepuk rukun iman ya, bersama-sama. Yuk, tepuk rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu ya tadi adalah rukun iman. Harus hafal ya rukun-rukun iman. Selanjutnya, kita akan mempelajari beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Iya, rukun iman yang pertama. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Nah, beriman kepada Allah yaitu meyakini Allah itu ada. Jadi, yang tadi ya dalam gambar itu alam semesta dan segala isinya
itu adalah Allah yang menciptakan. Maka kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul tadi termasuk rukun iman yang keberapa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, beriman kepada Rasul itu rukun iman yang keempat. Rasul itu siapa ya? Rasul itu artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Iman kepada Allah, maka meyakini bahwa Allah itu ada. Dan iman kepada Rasul, maka meyakini bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi contoh dan teladan manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir dan menjadi panutan manusia hingga akhir zaman. Anak-anak sudah hafal belum nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ada berapa nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Ada 25. Sudah hafal belum? Kalau belum hafal, kita nyanyikan ya. Seperti biasa, dinyanyikan itu kenapa ya harus dinyanyikan? Supaya kalian mudah menghafalnya ya. Ikuti Ibu Dwi ya, kita hafalkan 25 nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khotimul anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nah, itu ya 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Baik, kita lanjut. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Mengapa ya kita harus cinta Allah dan Rasulnya? Sudah pasti bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita dan Rasul itu adalah utusan Allah. Maka manusia mempunyai anggota badan sempurna, semua itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Maka kita harus mensyukuri. Allah mencintai kita semua, kita harus mencintai Allah juga dan Rasulnya. Mencintai Allah itu dengan cara apa? Mencintai Allah itu banyak sekali caranya. Salah satu contoh caranya yaitu dengan merawat ciptaan-ciptaan Allah. Ya, dengan cara apa? Ada seperti gambar merawat tanaman dengan menyiraminya, memberi pupuk, kemudian memberikan sedekah kepada orang lain dengan mencintai sesama, menyayangi sesama makhluk, kemudian memberikan makanan kepada hewan, memelihara hewan, itu juga adalah bentuk dari kita mencintai Allah dengan merawat ciptaannya. Kemudian bagaimana cara mencintai Rasul? Kita mencintai Rasul itu dengan cara mencontoh dan meneladani perilaku Rasul. Kita harus meneladani contoh dari Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ya, Nabi terakhir yang Allah utus untuk umat di akhir zaman ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai aku cinta Allah dan Rasulnya. Begitulah cara-cara kita untuk bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja mungkin penjelasan dari Bu Dwi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.